Bapak Dr. Bambang, seorang yang selalu mencari-cari tentang kesalahan Islam, tidak akan pernah menemukan kebenaran walaupun di depan matanya dinampakkan sebuah contoh keteladanan kehidupan orang Islam, yang mana orang Islam ini akhlaknya jauh lebih baik daripada orang-orang di sekitar mereka yang bukan Islam. Paling-paling komentar mereka memang dia akhlaknya baik. Kenapa orang tidak bisa menemukan kebenaran yang terjadi pada diri orang Islam tersebut? Karena orang-orang di sekitar yang tidak Islam itu memang tidak ada keinginan untuk mencari kebenaran. Tapi sebaliknya ada orang yang hidup di kerumunan orang-orang Islam yang akhlaknya luar biasa jeleknya. Tetapi karena dia ingin mencari kebenaran tentang mana sebenarnya Tuhan yang harus disembah dan mana agama yang harus dipeluk, maka dia akan berusaha mencari kebaikan-kebaikan. Kemudian berusaha dengan matanya membanding-bandingkan, dengan telinganya mendengarkan, kemudian membanding-bandingkan, dan ujung-ujung dari perjalanan kehidupannya dia akan menemukan kebenaran hakiki, yakni la ilaha illallah, tiada yang harus disembah kecuali hanya Allah. Allah lah yang mengawali kehidupan ini, karena memang Allah yang mengawali dirinya sendiri, yang tidak ada yang ada sebelum Allah. Oleh karena itu orang-orang yang hari ini menjadi ateis karena mempertanyakan siapa yang menciptakan Allah. Kalau pertanyaan ini terus dilontarkan, maka tidak akan pernah ada ujungnya kecuali kematian. Dan matinya manusia yang bertanya-tanya terus tentang siapa yang menciptakan Tuhan akan mati dalam keadaan murtad. Mati dalam keadaan ateis, mati dalam keadaan kafir. Jadi Pak Bambang, Anda seorang dokter yang pendidikan tinggi, walaupun Anda mengatakan tidak membela pendeta Zhang yang mengatakan Nabi yang ke-26, tapi kalau orang mau berpikir yang jujur, yang wajar, yang jernih, maka sesungguhnya pendeta Zhang ini patut memang ditangkap dan dimintain pertanggungjawaban. Kenapa harus menyeberang? Kenapa harus menggunakan istilah Nabi yang ke-26? Karena itu miliknya orang Islam. Jangan sampai selalu membuat istilah-istilah yang akan menjauhkan diri kalian sendiri ini dari kebenaran sejati. Sudah jelas bahwa yang mempunyai aturan-aturan tentang kenabian yang ditulis sehingga mempunyai riwayat 25 nabi dan rasul, kitab itu hanyalah dikarang, dipikirkan, dituliskan oleh orang-orang Islam, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini yang ditemani atau diiringi atau didampingi oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana fungsi daripada hadis Nabi Muhammad SAW itu untuk mengejawantahkan, menjadi petunjuk teknis melaksanakan daripada Al-Quran. Dan itu semua berasal dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa-apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW pada diri Nabi Muhammad SAW itu, perkataan beliau, tingkah laku beliau itu berasal dari bimbingan wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha tinggi.
bukan karangan, bukan rekayasa, bukan kotak-katik. Nabi Muhammad SAW itu selalu dalam bimbingan Allah, yang apabila melenceng sedikit saja akan dijewer telinga beliau, bahkan sampai Allah mengancam dengan memotong urat nadi. Allah maksudnya akan membunuh Nabi Muhammad SAW apabila tidak mau menjalankan atau menyelewengkan wahyu-wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi kepada Dr. Zhang. Kenapa harus mengatakan Nabi yang 26? Kenapa tidak mengatakan penerus Paulus atau pengganti Paulus atau nabi bagi semua pendeta-pendeta di seluruh dunia, atau menjadi nabi dan rasul orang-orang Kristen? Karena memang manusia hari ini dengan godaan yang sedemikian dahsyat, godaan dari pendidikan tinggi, titel-titel yang tinggi, godaan dunia, harta benda, godaan uang, godaan jabatan-jabatan, sehingga manusia apabila tidak disertai dengan arahan-arahan wahyu, nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia ini akan selalu dalam keadaan kesesatan dan kesalahan terus-menerus. Oleh karena itu, Bapak Dr. Bambang, Anda begitu banyak berbicara di video-video. Tentunya Anda banyak didengarkan oleh orang-orang. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengagumi kepandaian Anda dalam bercerita tentang kesejarahan, tentang prasejarah, tentang sejarah-sejarah manusia-manusia yang pernah ada di dunia dan kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang terdahulu. Tapi Anda melupakan sebuah kitab yang berisi sejarah-sejarah yang asli, dituliskan oleh Allah melalui malaikat Jibril, kemudian diturunkan kepada para nabi dan rasul, yakni yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab-kitab Allah hanyalah 4. Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, dan Injil, saya ulang sekali lagi, Injil, sekali lagi saya ulang, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab yang terakhir yang harus digunakan sampai hari kiamat, yang harus dibaca, diketahui maknanya, dan diyakini dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dalam agama Islam yang telah disempurnakan oleh Allah sebagai nikmat, karena siapapun mati dalam keadaan Islam akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kitab suci Al-Quran yang terdiri dari 114 surat dan terbagi menjadi lebih kurang 6.000 ayat-ayat di dalam Al-Quran. Semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ada orang yang mengkritik, mencari-cari kesalahan dari ayat-ayat Al-Quran, sudah ada di situ, ditantang oleh Allah untuk membuat sebuah ayat yang bisa melawan atau menandingi kehebatan dari Al-Quran. Firman-firman Allah, kalam-kalam Allah, boleh diteliti dan boleh diadakan tandingan-tandingan. Manusia diperintahkan oleh Allah membuat ayat-ayat tandingan yang semisal dengan Al-Quran. Dan jangan Anda sendirian, ajak teman-teman dari kalangan manusia dan jin untuk membuat ayat-ayat Al-Quran. Niscaya manusia tidak akan pernah bisa melakukan. Dan apabila melakukan, Allah akan sesatkan sehingga mereka tidak mengerti apa yang mereka tuliskan, tidak sejalan dengan apa yang mereka pikirkan. Siapakah contoh dari
ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah berfirman, kalau manusia melawan, menipu Allah, maka daya tipunya Allah lebih dahsyat daripada manusia. Salah satu orang yang disesatkan karena ingin mengotak-atik menandingi daripada ayat-ayat suci dari Allah di dalam kitab yang diturunkan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam adalah Paulus. Maka daripada itu jangan Bapak Bambang Nur Senam membela-bela Paulus. Karena Paulus ini adalah orang yang menyesatkan manusia. Dengan menuliskan ayat-ayatnya yang bagaikan karangan-karangan yang tidak lucu, bahasanya amburadul, tidak konsekuen, bahkan banyak di beberapa ayat kata-kata yang vulgar yang tidak cocok disebut sebagai kitab suci. Memang seharusnya orang-orang yang hari ini memuji Paulus sebagai Rasul sebaiknya mencari kitab Injil yang asli. Bagaimana diperjuangkan, diusahakan semaksimal mungkin untuk menemukan kitab Injil. Karena kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam untuk petunjuk bangsa Israel. Sekali lagi saya ulangi, untuk petunjuk bangsa Israel. Bangsa Israel diberi petunjuk oleh Allah dengan kitab suci Injil. Dan masa Injil berlaku sudah habis. Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 kitab Zabur, Taurat, dan Injil telah diambil saripatinya, kemudian diletakkan oleh Allah di beberapa surat dalam Al-Quran. Sehingga orang-orang Islam, siapapun manusia yang membaca Al-Quran dan berusaha tahu artinya, karena hari ini juga sudah banyak terjemahan. Al-Quran sudah diterjemahkan lebih dari 150 bahasa dunia. Maka manusia yang membaca dan berusaha untuk mengetahui artinya akan menemukan perselisihan-perselisihan yang hari ini terjadi di antara manusia. Penyebabnya dijelaskan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sebagai saudara yang berbangsa manusia dan juga berbangsa Indonesia, saya mempunyai kewajiban dan kepedulian untuk menyampaikan kepada khususnya Bapak Dr. Bambang Nursena yang begitu banyak memberikan nasihat-nasihat, cerita-cerita, klarifikasi, dan apalah artinya pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang, didengarkan dan diperhatikan oleh banyak orang. Akan tetapi selama ini Anda menyampaikan kesalahan-kesalahan dan kesesatan-kesesatan yang tentunya akan menyesatkan manusia yang memperhatikan Anda. Demi Allah, tiada agama di sisi Allah, tiada agama yang diterima kelak di akhirat kecuali agama Islam. Saya ulang sekali lagi, demi Allah, tidak ada agama di sisi Allah, tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali agama Islam. Hanya agama Islam yang telah direstui, yang telah diakui oleh Allah sebagai agama yang harus dipegang, dipeluk dengan erat sekali oleh seorang manusia, kemudian dijalankan apa yang menjadi nasihat-nasihat dari Allah, seperti mendirikan sholat, rukuk bersama-sama dengan orang yang rukuk, sujud bersama orang yang sujud, yakni sholat berjamaah. Bagi pria sholat berjamaah di masjid,
dan wanita diusahakan di rumahnya. Kemudian mengeluarkan zakat dari uang yang diterima dalam kehidupan seorang manusia. Income-nya dipotong 2,5% diberikan kepada fakir miskin di sekitar keluarganya. Prioritas, kemudian melebar kepada tetangga-tetangga di sekitarnya sampai kepada seluruh dunia. Kemudian mengadakan pelaksanaan puasa selama 30 hari atau 29 hari. Di bulan Ramadan menjadi perintah dari Allah. Kemudian apabila sudah mempunyai kemampuan untuk berangkat ke Mekah dan Madinah dalam ritual yang telah ditentukan oleh Allah yang harus dijalankan, yaitu ibadah haji dan umroh. Oleh karena itu, Bapak Bambang Nursena, apabila Bapak ingin menyampaikan nasihat-nasihat yang memang membawa manusia pada kebenaran, sebaiknya Anda mempelajari Al-Quran lebih detail dan bertanya kepada orang yang betul-betul ahli. Boleh langsung kepada saya, boleh kepada ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang mursyid, ulama-ulama yang tidak cinta dunia, akan tetapi cinta akhirat, ulama-ulama yang ikhlas, tidak mencari keduniaan, akan tetapi betul-betul mengabdikan diri mereka kepada agama yang telah diturunkan oleh Allah sebagai agama terakhir untuk semua manusia sampai bumi ini berakhir. Bapak Bambang Nursena, silahkan dihubungi ulama yang saya sebutkan tadi, karakteristiknya yang bisa dijadikan narasumber yang akan memberikan informasi-informasi kebenaran Islam ini dengan secara jujur dan ikhlas karena Allah, sehingga tidak mendatangkan campur aduk antara kebenaran dan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan. Kalau Anda mau menghubungi saya, silahkan di nomor HP 085 955 307 560. Saya siap dikontak, kemudian kita bisa duduk bersama. Boleh kita berdua 4 mata, boleh ber6 mata, boleh ber8 mata, ber10 mata, atau mungkin ber1000 mata, agar kebenaran yang hakiki ini benar-benar Bapak Bambang Nursena mengetahuinya. Saya orang yang berpengalaman di dalam mendakwahkan agama Islam, sehingga saya meyakini 100 juta triliun persen bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah, yang harus dipeluk oleh manusia akhir zaman, di zaman yang hampir berakhir ini. La ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang mendatangkan keselamatan untuk menjadi kunci surga yang harus diucapkan oleh seorang manusia sebelum kematian. Tiada seorang pun yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas dan membenarkan dalam hati, kecuali diharamkan neraka baginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Bambang, mumpung masih ada kesempatan, karena Anda masih bisa bernafas, masih bisa berbicara, masih bisa makan dan minum, masih ada kesempatan untuk kita membanding-bandingkan lagi bahwa Islam adalah agama yang menyempurnakan ajaran-ajaran Injil, Taurat, dan Zabur, bukan menjadi kitab penjiplak sebagaimana yang diucapkan oleh banyak orang-orang Nasrani. Al-Quran bukan jiplaan daripada Injil, Taurat, dan Zabur, akan tetapi Al-Quran adalah penyempurna
dari seluruh ajaran kitab suci yang telah mendahului Al-Quran. Sebagaimana yang saya sebutkan, Injil yang diturunkan kepada bangsa Israel melalui Nabi Isa alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa juga untuk bangsa Israel, dan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk umat Nabi Daud. Bapak Bambang Nursena, ini adalah berita bukan untuk menang-menangan agama. Dan Al-Quran ini bukan untuk menghina-hina agama yang terdahulu, akan tetapi memang manusia-manusia sebelum Nabi Muhammad SAW itu bukan beragama Islam. Akan tetapi para nabi, para rasul, dan semua bayi-bayi yang lahir di dunia, serta orang-orang yang mengikuti ajaran para nabi dan para rasul yang telah diutus oleh Allah, adalah orang-orang muslim, muslimin dan muslimat, yang artinya orang-orang yang menyerahkan diri sepenuhnya dalam kehidupan dan kematiannya hanyalah untuk Allah. Hukum-hukum Allah mereka pegang, mereka yakini sebagai jalan kehidupan yang benar, yang lurus, yang kelak akan mendatangkan pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah melalui ajaran-ajaran Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah adalah orang-orang muslimin. Memang benar mereka tidak beragama Islam, karena agama Islam ini adalah agama yang melengkapi semua ajaran-ajaran Taurat, ajaran Injil, ajaran Zabur. Oleh karena itu, di dalam agama Islam ini lengkap dengan tata cara kehidupan yang sejak bangun tidur seorang manusia sampai tidur kembali diatur lengkap dengan doa-doa dan tata cara berkehidupan. Hanyalah di dalam Islam kita akan menemukan adab-adab, adab-adab minum, adab-adab makan, adab-adab tidur, adab-adab berjalan, adab-adab meludah, adab-adab batuk, adab-adab bersin, adab-adab mandi, adab-adab berwudu, adab-adab berjalan di perjalanan, dan adab-adab melamar, adab-adab mencari seorang istri, adab-adab mencari seorang suami, adab-adab berhubungan suami istri, dan adab-adab lain yang tentunya menjadi aturan-aturan kehidupan manusia supaya manusia menjadi orang-orang yang benar-benar suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW itu berarti orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW sama dengan mencintai Allah. Man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa saja orang yang menghidupkan, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW berarti tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan siapapun yang mencintai Nabi Muhammad SAW, maka akan bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Dan pasti akan bertemu dengan Allah yang maha suci dan maha tinggi. Bapak Bambang Nursena, sebagai saudara yang baik adalah saudara yang mau memberitahukan tentang kesalahan saudaranya. Anda dalam posisi yang salah, bukan di jalur yang benar, sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, masuklah Islam segera supaya Anda selamat dan hati-hati
karena Anda diikuti oleh banyak orang. Jika Anda tidak Islam,